Satu ucapan Hercules mengguncang negeri. Ia menyebut para purnawirawan TNI sebagai bau tanah. Kalimat itu meledak, menyulut amarah. Seorang aktivis asal Makassar, Andi Jamal Kamarudin alias Om Battle, menantang Hercules duel 1 lawan 1. Saya akan buktikan kekebalanmu dimanapun kau berada. Alih-alih merespon secara terbuka, puluhan anggota Grip Jaya malah menggeruduk rumahnya. Beruntung Om Battle sedang tidak di rumah. Tapi dia tidak takut, dia melawan. Dengan suara, dengan nyali. Karena bagi sebagian orang, diam adalah bentuk pengkhianatan terhadap keadilan. Dan terakhir, kisah di Kalimantan Tengah memperkeruh citra ormas ini. Sebuah pabrik disegel, diduga oleh anggota Grip Jaya, hanya karena perusahaan belum membayar kewajiban 1,4 miliar rupiah kepada salah satu warga. Gubernur Kalimantan Tengah angkat bicara. Kapolda menegaskan, ini negara hukum, bukan negara ormas. Kini kita dihadapkan pada pertanyaan paling penting. Apakah ormas seperti Grip Jaya benar-benar membawa manfaat? Atau justru mereka menjadi ancaman dalam balutan simbol perjuangan rakyat? Negara ini tidak kekurangan aparat, tapi kenapa masih ada ormas yang merasa berhak menjadi penegak hukum sendiri? Kisah di Kalimantan Tengah hanyalah satu dari sekian banyak contoh bagaimana kekuatan sipil yang semestinya tunduk pada hukum justru bergerak di luar batas. Mereka menyegel, menekan, dan memaksa. Mereka memakai bendera organisasi, tapi geraknya mirip preman yang berseragam. Dan yang paling mengerikan, mereka tidak takut pada hukum. Mereka merasa lebih tinggi dari aturan. Grip Jaya bukan satu-satunya ormas yang tumbuh dengan kekuatan massa dan bayang-bayang koneksi kekuasaan. Tapi apa yang mereka bawa, kekuasaan tanpa kendali, adalah simbol dari sesuatu yang lebih dalam. Sistem yang lemah, aparat yang diam, politik yang membiarkan. Bagaimana mungkin sebuah ormas bisa mengancam pejabat daerah, menyerbu rumah aktivis, memprovokasi masyarakat di daerah adat seperti Bali, dan tetap berdiri tegak tanpa konsekuensi hukum yang tegas? Pertanyaannya mengiris, siapa sebenarnya yang mereka lindungi? Rakyat atau kepentingan pribadi dan kekuasaan elit? Ketika ormas mulai merasa dirinya kebal hukum, ketika aparat mulai ragu menindak karena takut dibenturkan dengan politik, maka disitulah negara mulai runtuh. Bukan oleh musuh dari luar, tapi oleh luka yang dibiarkan tumbuh dari dalam. Hercules sebagai simbol dan pimpinan tertinggi Grip Jaya bukan sekadar tokoh. Ia adalah cerminan dari kekuatan jalanan yang telah menembus dinding politik dan kekuasaan. Dia bukan lagi sekadar mantan preman Tanah Abang. Dia kini punya pasukan, punya pengaruh, bahkan dulu pernah dikaitkan dengan elit partai. Bayangkan jika kekuatan seperti ini tidak dibatasi. Apa jadinya hukum? Apa jadinya aparat? Apa jadinya rakyat kecil yang tak punya perlindungan? Di Bali, penolakan terhadap ormas luar adalah suara nurani. Tapi di tempat lain, suara itu dibungkam, diancam, ditekan. Banyak yang memilih diam karena takut. Banyak yang memilih tunduk karena tak punya pilihan. Tapi kalau kita terus diam, mereka akan terus bergerak. Dan suatu saat, mereka tak hanya menguasai jalanan. Mereka bisa menguasai negara. Ini bukan sekadar soal ormas, ini soal kekuasaan dalam bayang-bayang. Soal siapa yang sebenarnya memegang kendali atas ketertiban negeri ini. Ketika aparat dihina, hukum diinjak, dan rakyat ditakut-takuti oleh massa berbaju seragam yang bukan negara, maka kita sedang menatap wajah baru dari ancaman lama.